sarjana hukum bisa membuat akte, betul ya? Jadi kekhususannya di dalam pekerjaan notaris adalah dia harus terampil dalam membuat akte. Dua, ditujukan untuk kepentingan pengabdian pelayanan kepada masyarakat. Tadi contohnya Pak Fajar kasih, kalau ketika seorang notaris berhadapan dengan seseorang yang penghasilan atau orang miskin gitulah kurang lebih ya, itu notaris tidak boleh memungut honor. Jangan ngomong upah, jangan ngomong tarif. Jadi kalau notaris itu honor. Honor itu ada unsur penghormatan. Honoris causa. Dokter di bidang honoris causa itu ada unsur penghormatannya. Jadi nanti kalau membuat akte, membuat tagihannya honorarium. Honorarium pembuatan akte nomor sekian tanggal sekian. Jangan ngomong biaya, jangan ngomong tarif. Ya, di UJN pun dikatakan sebagai honor. Ketiga, lebih mengutamakan pelayanan daripada imbalan. Jadi percayalah nanti kalau Anda jadi notaris, sifat-sifat memberikan pelayanan itu akan tumbuh. Ketika klien datang, kita harus melayani dengan senyum. Nah, mungkin nanti ada cerita dokter, ada dokter gigi buka kantor mestinya jam 8 sampai jam 10, dia terlambat datang, tapi sudah ada yang menunggu 5 pasiennya. Kalau dokter gigi terlambat datang di kantor, pasiennya marah nggak? Pasien nggak berani marah. Kalau marah dan marah nyambut giginya malah seenak sendiri. Tapi kalau notaris janji jam 10 datangnya jam 12, kira-kira kliennya marah nggak? Ini bedanya dokter gigi sama notaris. Ini ada dokter gigi jam 8 dia nggak datang, jam 10 baru datang, pasiennya masih menunggu 5 orang. Begitu masuk disuruh masuk satu persatu urutannya, tanpa ditanya babi-bu langsung dicabut giginya, tanpa dikasih anestesi. Akhirnya kan teriak-teriak, dok sakit, dok sakit. Yang 4 orang terdengar dan ketakutan. Biasanya nagihnya 200.000, karena dia teriak-teriak, dokternya ngecas 1 juta. Dok, 1 juta dok, biasanya 200.000. Kamu sih teriak-teriak, itu yang 4 pulang kabur. Jadi notaris saya punya sifat-sifat yang melayani tadi itu dengan baik. Ketika dia datang, kita tanya keperluannya apa, membuat apa, harus mengikuti koridor UJN. Keempat, bersifat tetap terus-menerus. Jadi terus-menerus artinya sampai umur 65 tahun, nanti bisa diperpanjang 2 tahun menjadi 67. Kemudian bertanggung jawab dan seterusnya sampai 8, angka 8 mempunyai kode etik. Jadi semua profesi yang meluhur itu pasti mempunyai kode etik. Kode etik ini untuk apa? Nanti di soal-soal nanti saya akan jabarkan kegunaannya, apa itu kode etik, apa kegunaannya kode etik, nanti akan disampaikan di dalam soal-soal. Di UJN sendiri itu juga berapa kali menyebut mengenai profesi terhadap jabatan notaris ini. Bisa dilihat di diktum menimbang huruf C pasal 1 angka 5 dan pasal 82 ayat 3. Dari yang sudah saya tulis ini bisa disimpulkan bahwa di halaman 7 uraian secara sederhana tersebut di atas dapat memberikan gambaran pada kita bahwa notaris adalah jabatan yang tidak dapat dikatakan sebagai profesi dalam pengertian umum, tetapi profesi atau jabatan yang luhur sebagaimana dimaksud dalam pengertian tersebut di atas. Jadi semua kriteria tadi itu notaris masuknya adalah di profesi yang luhur. Hanya saja pengertian profesi dalam artian untuk notaris harus dipahami bukan dalam pengertian umum, karena notaris sesungguhnya adalah sebuah jabatan. Tadi yang dibilang Pak Badar tadi, sebagai pribadi dia jabatan, tapi organisasinya tidak mau masuk di dalam
organisasi yang undergo pemerintah. Kalau organisasi jabatan itu pasti orientasinya adalah ke pemerintah, sehingga menjadi undergo atau di bawahnya kekuasaan dari Kementerian Hukum dan HAM. Rekan-rekan sekalian, di dalam tulisan saya juga saya sampaikan bahwa setiap profesi, khususnya profesi notaris, itu tentu mempunyai tanggung jawab. Tanggung jawab baik untuk dirinya sendiri, terhadap masyarakat, dan terhadap Tuhan yang Maha Kuasa. Di awal-awal saya sampaikan ketika orang menjabat notaris, mendapatkan SK, pertama kali untuk bisa melakukan jabatannya itu harus melakukan sumpah jabatan. Ini yang suka lupa, baik notaris yang sudah lama berkecimpung maupun yang baru berkecimpung, lupa dengan sumpah jabatannya. Padahal sumpah ini mempunyai tanggung jawab terhadap Tuhan yang Maha Kuasa. Kita berikrar kepada Tuhan bahwa saya dan seterusnya, itu ada di halaman ini, di UUJN ada di halaman 6. Saya akan patuh dan setia dan seterusnya. Saya akan menjalankan jabatan saya dengan amanah, jujur, seksama, mandiri, dan tidak berpihak. Nanti ini arti dari amanah itu apa, jujur apa, nanti akan saya uraikan di dalam soal-soal. Saya akan menjaga sikap, tingkah laku saya, dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kode etik profesi. Saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya. Saya untuk dapat diangkat dalam jabatan ini baik secara langsung maupun tidak langsung dengan nama atau dalih apapun, tidak pernah dan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapapun. Ini kadang-kadang yang paling akhir ini yang sulit, apalagi sebagai PPAT, ya, tidak menjanjikan memberikan kepada siapapun, tapi kerjaan kita tiap hari adalah menyuap. Urusan balik nama suap, urusan ngecek sertifikat suap, semuanya suap. Ini ada unsur keterpaksaan. Tadi sempat berbincang-bincang dengan Pak Kanwil, tolong apa bentuk suapnya, apa bentuk ini, tolong sampaikan kepada saya, nanti akan saya teruskan kepada saber pungli. Itu kata Pak Kanwil tadi, sehingga nanti setelah acara ini dalam waktu yang tidak terlalu lama, Kanwil IPAT ya sama ketua Pemda harus merapatkan barisan untuk segera menyokong kemauan pemerintah untuk menghilangkan pungli. Kalau ini nggak cepat-cepat, ketika Anda menjadi notaris di Banten, sama aja kerjanya tukang suap. Padahal itu sangat dilarang oleh agama maupun undang-undang kita. Adik-adik yang saya hormati dan saya cintai, kita masuk di Ikatan Notaris Indonesia. Saya ingin memastikan apakah semua peserta sudah di-email oleh panitia bahan-bahan mengenai keorganisasian. Adakah yang belum? Yang belum nanti bisa berhubungan dengan panitia. Jadi isinya Ikatan Notaris itu tebal sekali. Anggaran dasarnya aja ada 3. Ya, yang perlu saya sampaikan, anggaran dasar yang pertama adalah hasil KLB Bandung itu 2005. Kemudian dirubah sedikit beberapa pasal di tahun 2006. Itu Kongres Jakarta. Terakhir dirubah lagi di KLB Banten 2015. Saya sarankan begini, yang sudah dirubah-rubah itu dicoretin aja, toh fotokopian saja. Jadi katakan awalnya 2005 itu sudah dirubah di 2006, itu yang dirubah dicoret saja. Begitu 2015 ada yang dirubah, coret lagi. Jadi membacanya nggak pusing. Ya, itu dari anggaran dasar. Jadi ada 3. Saya ingin pastikan itu ada 3. Kemudian ART-nya ada 2. ART-nya yang pertama hasil KLB Banten, rapat pleno pengurus pusat yang diperluas di Banten. Yang kedua di Januari 2017 di Balikpapan. Jadi nanti tolong emailnya dilihat, kalau belum segera berhubungan dengan panitia supaya tidak keliru bahan
karena waktu itu pernah juga di Sumatera Utara bahannya keliru sehingga menjawab soalnya karena bahan keliru jawabannya pun keliru. Yang ketiga, kode etik notaris. Kode etik notaris ini cuma satu, ini hasil KLB Banten. Saya ingin stressing di organisasi. Jadi saya sampaikan tadi anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Itu saja tugas saya untuk menjelaskan kepada saudara-saudara. Sejarah sedikit yang perlu Anda ketahui. Undang-Undang Jabatan Notaris pertama kali lahir Undang-Undang 30 2004. Betul ya? Ini perjuangan dari pendahulu-pendahulu kita, senior-senior kita di INI sampai mengumpulkan Undang-Undang 30 2004 yang dinanti-nantikan untuk menggantikan Undang-Undang atau Peraturan Jabatan Notaris Peninggalan Belanda. Ketika 30 2004 ini diundangkan, ada pasal 82 yang digugat ke Mahkamah Konstitusi. 26 itu ada uji materi terhadap Undang-Undang 30 2004 yang pemohonnya adalah Pernori dan HNI. Dia menggugat karena ada kata-kata notaris wajib berhimpun dalam satu wadah organisasi, jadi azas tunggal ini. Ini yang digugat karena mereka menganggap ini melanggar ketentuan mengenai hak berserikat dan berkumpul. Ya, itu di halaman 26. Akhirnya Mahkamah Konstitusi berdasarkan putusannya nomor 009/014 PU 3 Romawi 2005 mengadili menyatakan permohonan para pemohon ditolak. Ini jadi wadah tunggal itu tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Itu kira-kira. Jadi kalau lari ke Mahkamah Konstitusi itu pasti diuji apakah undang-undang itu bertentangan apa tidak dengan Undang-Undang Dasar 45. Itu kan? Nah, dikatakan oleh Mahkamah Konstitusi bahwa itu tidak bertentangan sehingga permohonannya ditolak. Dasar dari pasal 82 inilah kemudian di halaman 9 ini kenapa ada organisasi gitu ya. Ini kan perintah dari pasal 82 Undang-Undang nomor 2 2014 yang mengatakan notaris berhimpun dalam satu wadah organisasi notaris. Ini penegasan dari Undang-Undang 30 2004. Disebutkan di ayat 2-nya wadah organisasi notaris sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah Ikatan Notaris Indonesia. Dulu nih yang Undang-Undang 30 ini nggak ada. Menyebut INI-nya tidak ada. Tapi di Undang-Undang 2014 ditegaskan oleh negara bahwa organisasi yang dimaksud dalam wadah tunggal itu adalah Ikatan Notaris Indonesia. Apakah ini berhenti? Ini pun digugat lagi. Undang-Undang nomor 2 2014 ini digugat lagi. Nanti bisa di-search di Google. Ini yang di halaman 30. Ini masih baru. Kalau Undang-Undang 30 yang mengajukan gugatan adalah Pernori dan HNI, sekarang yang mohon adalah pribadi-pribadi plus HNI. Padahal pribadi-pribadi ini juga adalah tokohnya HNI. Apa putusan dari Mahkamah Konstitusi? Dalam amar putusannya dikatakan bahwa Mahkamah Konstitusi menyatakan menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya. Jadi sekarang sudah tidak ada ragu-ragu lagi. Yang namanya INI itu adalah wadah tunggal. Jangan pergi ke organisasi yang lain. Itu tidak akan diakui oleh kementerian. Karena pernah ada uji kode etik begini diselenggarakan oleh organisasi selain INI. Satu. Pernah juga diadakan oleh Prodi. Ini
Kan lucu nih, prodi kok menyelenggarakan ujian kode etik. Yang menjadi korban adalah pesertanya. Karena kemudian tidak menerima alias menolak dari sertifikat ujian kode etik tersebut.